Saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan judul murah hati. Lukas 6 ayat 36 firman Allah berbunyi demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara sekalian, kita harus membangun karakter ilahi di dalam kehidupan kita. Karena ciri orang yang dewasa rohaninya adalah sifatnya makin serupa seperti Kristus. Dan Kristus adalah pribadi yang memiliki kemurahan hati. Sehingga kita juga harus hidup di dalam kemurahan. Pertanyaannya sekarang, murah hati itu artinya apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati itu artinya suka memberi atau mudah memberi. Tidak pelit, tetapi itu juga berarti penyayang dan pengasih, suka menolong dan baik hati. Berarti orang yang murah hati bukan hanya suka memberikan uang, tetapi dia punya sifat menyayangi orang lain, penuh kasih, suka menolong dan baik hati kepada sesama. Tuhan mau kita punya sifat ini. Mengapa kita harus bermurah hati? Yang pertama, karena murah hati itu ternyata adalah sifat Allah. Matius 5 ayat 45-48 berkata, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Alkitab mengajarkan kita bahwa Allah itu mengasihi semua orang. Baik orang yang baik ataupun orang yang tidak baik, dia memberikan hujan yang sama bagi mereka. Sehingga kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, orang yang tidak mengenal Tuhan juga melakukan hal yang sama. Tetapi kalau kita menjadi anak-anak Bapa Surgawi, kita justru harus berbuat baik bahkan kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Saudara, itulah sifat Bapa yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Sehingga kita berjalan menuju kesempurnaan. Artinya makin dewasa seperti Tuhan adanya. Kedua, mengapa kita harus murah hati? Karena Alkitab menunjukkan bahwa murah hati adalah buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Sedangkan buah Roh Kudus artinya adalah karakter dari orang Kristen yang telah diperbaharui hatinya oleh Roh Kudus. Ini bukan hanya pembawaan alamiah, tetapi ini adalah buah roh yang hidup di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, bahkan di dalam 1 Korintus 3 ayat 4 dikatakan bahwa kasih itu adalah murah hati. Kalau kita ingin hidup di dalam kasih Allah, maka kemurahan hati mesti nyata dalam hidup kita. Tahukah saudara, karena kemurahan Tuhan, maka kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima, yaitu hukuman kekal. Dan oleh kemurahan hati Allah pula, kita menerima apa yang tidak seharusnya kita terima, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Mestinya kan kita dihukum mati di dalam neraka, tapi Tuhan mengesampingkan hukuman itu. Mestinya kan kita tidak layak menerima keselamatan, tapi Tuhan memberikan anugerah itu bukan karena kita baik, tetapi karena Dia yang baik. Itulah kemurahan hati Tuhan. Saudara, karena kemurahan hatinya, Yesus rela mati bagi kita ketika kita masih berdosa, belum bertobat, belum benar, belum baik. Yesus sudah rela mati buat kita. Bahkan Allah mengampuni dosa kita yang percaya kepada Yesus.
Akibatnya kita dibenarkan di dalam Kristus. Jadi walaupun kita orang berdosa, siapa yang percaya kepada Kristus, di dalam Kristus, in Christ, kita ini dibenarkan, saudara. Dinyatakan tidak pernah bersalah, karena Kristus yang sempurna telah menebus dosa kita dan kita berada di dalam Dia. Kalau misalnya saya ambil tisu ini, saya remas-remas, dan tisu ini menjadi tisu yang tidak lagi rapi, tetapi berantakan. Tapi kalau tisu ini saya masukkan ke dalam Alkitab, saudara melihat bahwa Alkitab yang saya pegang ini tidak kusut, rapi. Kenapa? Karena tisu itu ada di dalam Alkitab ini. Begitu juga kita tidak sempurna, banyak kekurangan. Tapi in Christ, di dalam Yesus, kita dipandang oleh Bapa adalah orang yang telah dibenarkan, dinyatakan tidak bersalah oleh Dia. Bahkan lebih daripada itu, Allah mengangkat orang yang percaya kepada Kristus sebagai anaknya. Kita diadopsi secara rohani. Saudara sekalian, kalau ada seorang hakim yang memutuskan perkara kepada terdakwa yang duduk di depannya, kamu bebas, kamu tidak bersalah. Wah, itu menjadikan si terdakwa bersukacita, bukan? Tetapi tidak ada kewajiban hakim itu untuk menjadikan terdakwa itu menjadi anaknya. Ini perkara yang lain, sangat jauh, saudara. Hakim yang memvonis orang itu tidak bersalah, tidak perlu mengangkat orang yang tidak bersalah itu menjadi anaknya. Tapi itu yang dilakukan oleh Bapa bagi kita. Dia bukan hanya mengampuni dosa kita, Dia bukan hanya menyatakan kita orang yang benar di dalam Kristus, tapi Dia menjadikan kita anaknya, sehingga kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Ada keintiman, dan ini tidak ada di dalam kepercayaan yang lain, penyebutan Allah sebagai Bapa, kecuali di dalam Kristus. Dan itu terjadi hanya semata-mata oleh kemurahan hati Tuhan yang luar biasa. Nah, jika Allah memiliki kemurahan sedemikian, bukankah kita juga wajib bermurah hati kepada orang lain? Ada contoh di dalam Perjanjian Lama tentang orang yang menaruh kemurahan hati kepada sesama. Namanya adalah Daud. Kalau saudara lihat dalam 2 Samuel 9, satu kali Daud berkata kepada pengawalnya, masih ada enggak ya keturunan Raja Saul yang masih hidup? Karena Saul itu, saudara sekalian, adalah raja yang berkali-kali ingin membunuh Daud. Tetapi ternyata mereka bilang ada tuanku, yaitu cucunya Saul yang namanya Mephiboset. Kedua kakinya timpang, dia anak Yonatan. Nah, pengawalnya pikir apakah Daud mencari-cari keturunan raja untuk membunuh dia. Karena kebiasaan pada zaman dulu, saudara sekalian, kalau ada seorang raja yang diangkat, maka dia seringkali akan membantai generasi daripada raja lawan atau raja lain yang memerintah sebelumnya, kalau itu bukan merupakan hierarki keluarganya. Karena mereka takut jangan-jangan orang ini akan berontak. Tapi ternyata tidak demikian. Daud berkata, panggil dia ke istana. Saudara, berarti Daud bukan orang yang jahat kepada keturunan Saul yang berusaha membunuh dia. Dia mengampuni dan tidak membunuh cucu Saul ini. Itulah kemurahan hati. Orang bisa salah kepada kita, tapi kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita membalas kejahatan dengan pengampunan kepada orang-orang semacam itu. Kalau saudara masih jengkel, benci, maka kita belum memiliki sifat Allah, yaitu kemurahan hati. Yang kedua, Mephiboset bukan hanya diampuni, tetapi dijadikan sebagai anak raja. Karena setelah ketemu dia bilang, Mephiboset, mulai sekarang kamu gak usah tinggal di rumah orang. Karena dia dipungut anak oleh seseorang karena
Ini cucunya raja tapi terlantar, miskin, kere, melarat. Kamu tinggal bersama dengan aku dan kamu makan sehidangan dengan saya. Jadi setiap kali Raja Daud makan bersama dengan anak-anaknya, maka cucunya Saul yang pernah berkali-kali berusaha membunuh dia, itu duduk makan sehidangan dengan anak-anak raja yang lain. Bahkan kemudian dia berkata, seluruh harta kepunyaan Saul dan keturunannya aku berikan kepadamu. Jadi Mephiboset yang kere ini dalam satu hari kaya raya. Karena apa? Karena Daud yang mengampuni, Daud yang menjadikan dia anak, Daud yang memberikan harta kepadanya. Saudara, sampai akhirnya Mephiboset itu bilang, siapa aku ini? Aku cuma anjing mati. Kenapa engkau memperhatikan aku? Dan ini yang sebetulnya Allah lakukan kepada kita. Kita orang berdosa, kita anjing mati yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dia mengampuni dosa kita. Dia mengadopsi kita, menjadikan kita anak Allah. Kita boleh panggil Tuhan sebagai Bapa. Bahkan dia bisa memberikan harta rohani yang luar biasa. Kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kita akan memerintah bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Bukankah ini kemurahan hati yang kita harus teladani dari Tuhan? Dan juga kita lihat contoh Raja Daud melakukan kemurahan hati kepada Mephiboset. Dalam perjanjian baru ada contoh lain yang diceritakan langsung oleh Yesus tentang orang yang murah hati. Siapa dia? Orang Samaria yang murah hati. Saudara, dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, ada seorang yang dirampok, hampir mati karena dibunuh, seluruh hartanya diambil. Dan ketika itu lewatlah orang Lewi, lewatlah imam, memperhatikan tapi tidak mau menolong. Karena mungkin mereka pikir, waduh, kalau saya menyentuh mayat nih menurut hukum Taurat, hukumnya najis, saya haram, saya nggak bisa melayani di bait suci. Atau jangan-jangan ini cuma jebakan saja dari kelompok penyamun. Kalau saya menolong, jangan-jangan ada 3-4 orang temannya dari si penyamun ini yang akan menangkap dan akhirnya nasib saya lebih buruk. Mereka berjalan terus. Tapi akhirnya ada orang Samaria. Orang Samaria itu, saudara sekalian, nggak akur sama orang Yahudi. Tetapi ternyata orang Samaria ini bermurah hati. Dia melihat ada orang yang mengalami kemalangan. Lalu ada belas kasihan. Ada simpati, bahkan empati. Waduh, kalau saya yang mengalami nasib seperti dia, saya juga ingin orang menolong saya. Maka dia kemudian melakukan tindakan nyata. Dia menolong orang ini, membersihkan lukanya, memberikan minyak dan anggur, mengangkat kepada keledai tunggangannya, membawa ke rumah penginapan, membayar uang supaya orang di rumah penginapan itu merawat dia sampai sembuh. Ini menunjukkan ketika kita lihat ada orang menderita, maka kita tidak hanya berbelas kasihan di dalam hati, tetapi kita melakukan tindakan nyata, yaitu rela berkorban. 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18 berkata demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau kita lihat ada orang sengsara, lalu kita cuma bilang, cek, kasihan ya dia. Apa gunanya, saudara? Mungkin kita seperti orang Lewi atau orang Farisi. Tapi kalau kita mengulurkan tangan, melakukan tindakan nyata, sekecil apapun, mengasihi bukan cuma dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan, bahkan tidak mengharapkan balas jasa, melakukan dengan tulus, supaya orang tidak mengalami celaka, supaya orang tertolong. Itulah sifat yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu murah hati.
Saudara, di Jakarta saya pernah tahu ada seorang bapak yang suka bawa besi, tongkat besi, lalu di bawahnya ada magnet. Kenapa? Karena ternyata kadang-kadang di sana itu ada orang-orang jahat yang suka lempar paku, saudara. Sehingga kalau ada kendaraan yang lewat, terlindas paku itu, akibatnya kan bannya kempes. Maka kemudian ketika berhenti, maka dimintain duit dengan paksa, saudara. Jadi tiap hari orang tua ini, saudara, datang dengan tongkat besi, dengan magnet. Kalau ada paku di jalan, tek, 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 dia ambil, dia buang. Siapa yang akan ditolong, dia nggak tahu. Tapi itulah kemurahan hati, kebaikan yang dia kerjakan. Tanpa mengharapkan imbalan, balas jasa. Karena nggak ada orang yang akan memberi apa-apa kepada dia. Dia juga tidak tahu siapa yang akan dia tolong. Satu kali ada seorang yang berjalan-jalan di tepi pantai. Dan ketika dia lihat di pasir-pasir itu ada binatang namanya bintang laut. Binatang laut. Lalu dia ambil bintang laut ini. Dia mulai lemparkan ke dalam laut tersebut. Saudara, dia ambil bintang laut yang lain. Dia lemparkan. Dia lemparkan. Ada seorang temannya kemudian mendekati dan berkata, apa yang kamu lakukan? Saya berusaha menyelamatkan bintang laut. Kalau terlalu lama di pasir dia mati. Dia perlu kena air. Tapi terlalu banyak bintang laut di tempat ini. Dan percuma apa yang kamu lakukan. Dia bilang setidaknya untuk satu bintang laut ini dia nggak perlu mati. Dan dia bisa hidup di laut itu. Saya tidak bisa menolong semua orang. Tapi setidaknya yang saya lihat, yang ada dalam jangkauan saya, itu yang saya bisa kerjakan. Jangan pernah bermimpi untuk bisa menolong seluruh dunia. Lakukan bagian yang kita bisa kerjakan kepada lingkungan kita saja. Kepada keluarga, kepada orang-orang dekat, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita menjadi orang Samaria yang murah hati. Nah sekarang bentuk praktis apa yang saya mau sarankan kepada saudara. Supaya kita bisa menjadi orang percaya yang nampak di dalam kemurahan hati. Antara lain, belajarlah menolong orang yang sudah tua. Atau tetangga Anda yang sedang kerepotan. Misalnya, kalau saudara lihat, lagi jalan sama-sama begitu ya. Ada orang tua baru belanja dari pasar atau dari mana dan barangnya berat. Dia mau nyebrang jalan, takut nggak berani. Walaupun kita ada urusan lain, bahkan berjalan ke arah yang berbeda. Apa susahnya kita berhenti sebentar, naik, saya tolongin ya, mana barangnya. Ayo, saya tuntun, saya dampingi sampai di seberang. Rumah nenek di mana? Ayo, saya antar. Dan kita bisa antar kalau rumahnya tidak terlalu jauh tentunya. Saudara, ini adalah perbuatan praktis, simple. Tapi bukankah itu menunjukkan kemurahan hati kita? Beri waktu untuk teman Anda. Mungkin ada teman yang ingin curhat karena membahas masalah. Atau hanya sekedar ingin nongkrong, ngopi-ngopi. Dan mencurahkan isi hati kepada saudara. Adalah baik kalau kita bisa memberikan sedikit waktu kita bagi teman kita tersebut. Atau jika ada teman kita yang kita dengar lagi punya masalah. Dan pada masa pandemi ini agak sulit kita bisa ketemu langsung. Bagaimana kalau kita telepon dia, lalu menanyakan keadaannya, just say hello kepada dia. Saya rasa ini adalah bentuk perhatian dan kemurahan hati yang kita bisa kerjakan. Bersikaplah baik pada orang lain, orang asing yang belum kita kenal. Ya, ketika kita di satu tempat, jangan kemudian kita marah-marah, membuat hal yang tidak menyenangkan. Tapi kemudian kita lakukan sesuatu yang baik. Karena kita mesti antri-antri, jangan nyelonong, saudara. Ya, orang Indonesia itu terkenal nggak mau antri. Dan kalau misalnya antrinya cukup panjang, kadang-kadang dia selipkan anaknya. Kamu maju ya, 3 baris dari sini ya. Nah setelah anaknya ada di sana, mamanya muncul. Kamu udah di sini ya. Lalu dia pegangin anaknya, dia menjadi sini, saudara. Ini taktik yang gak bagus ini, saudara. Mari kita belajar antri. Memperlakukan orang lain, orang asing dengan ramah. Itu adalah bentuk kemurahan hati.
Kemudian beri komentar yang positif di sosial media. Atau kalau saudara pesan apa itu Gojek dan sebagainya. Jangan kasih bintang 1 atau jelek. Itu orang bisa dipecat, saudara sekalian. Mungkin saudara, kesel nih, telat nih, atau apa. Tapi ketika saudara melakukan itu, mungkin orang akan mendapatkan hal yang kurang baik. Saudara tahu bahwa netizen Indonesia beberapa minggu yang lalu dalam penelitian di Microsoft di Amerika Serikat dianggap sebagai salah satu netizen yang paling tidak sopan di dunia. Jadi kata-kata kebencian, kasar, ya para haters dan sebagainya itu diteliti. Ternyata Indonesia merupakan salah satu negara yang paling gak sopan ngomongnya di sosial media. Di Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Netizen Indonesia gak terima, saudara. Itu websitenya atau ya websitenya Microsoft, wah dikomentari dengan kata-kata yang lebih keras lagi. Sampai akhirnya ditutup itu Microsoft untuk kolom komentarnya gara-gara netizen Indonesia. Wah luar biasa ini. Tapi itu kan menunjukkan memang benar kita model seperti itu. Bangsa kita sulit maju kalau sifat dasarnya, karakternya tidak berubah. Presiden berkata harus ada revolusi mental. Tahun ini kita berkata building godly character. Membangun karakter ilahi seperti Yesus. Dan salah satu contohnya adalah bermurah hati. Apa hal praktis lain yang kita bisa lakukan? Merayakan dan memberi hadiah ulang tahun kepada teman saudara. Ya kalau dia ulang tahun ucapkan selamat. Kalau paling simpel pakai WA. Atau kalau saudara mau telepon lebih baik. Atau kalau saudara mau kasih kado. Atau kasih makanan atau kasih kue ulang tahun. Itu sesuatu yang menunjukkan kemurahan hati kita. Beri tip kepada pelayan restoran. Di mana saudara makan. Kalau saudara pergi ke restoran, ke rumah makan suka kasih tip enggak? Kan mesti digaji. Udah digaji itu orang, iya, tapi murah hati itu artinya melakukan sesuatu yang lebih, yang tidak diminta. Itu bukan haknya, tapi kita memberikan, itu kemurahan hati. Seperti Yesus, dia menyelamatkan kita karena itu bukan hak kita, tapi kemurahan hatinya. Dan bukankah kita harus belajar memberikan yang terbaik? Kalau saudara pesan Gojek, setiap kali antaranya datang suka kasih tip enggak? Saudara kasih 5.000 perak gak akan bikin dia kaya. Atau 10.000, 20.000 untuk tip orang yang bantu kita gak akan bikin dia kaya. Tapi setidaknya membuat dia senang. Membuat dia tersenyum. Dan bukankah kita dipanggil untuk melakukan hal-hal sedemikian? Mulai hari ini saya dorong saudara memberi tip kepada pelayan restoran atau orang yang membantu kita. Karena kita menghargai apa yang dia lakukan. Memberi barang yang bagus kepada keluarga atau teman Anda. Kalau saudara misalnya punya tas bagus, ya ibu-ibu biasanya kan tasnya cukup banyak tuh. Apalagi coba ya lagi banyak work from home ini, bongkar lemari, mungkin berapa puluh itu tas. Cobalah yang bagus-bagus itu mulai pilih dan mulai kasihkan kepada keluarga atau temanmu. Tapi ini mahal pak. Justru kalau memberi itu jangan yang jelek saudara. Yang udah gak mau dipakai yang diapkir. Bapa memberikan putra tunggalnya saudara. Untuk menyelamatkan kita. Itu yang the best, yang terbaik. Dan kalau kita bisa melakukan itu. Sebetulnya kita menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain. Memberi uang kepada orang yang berkekurangan. Entah keluarga atau orang di lingkungan kita, itu adalah wujud daripada kemurahan hati. Mendukung pelayanan gereja dengan doa dan dana, tentunya merupakan bagian dari kemurahan hati. Saudara lihat, mungkin ada proyek apa yang perlu dibantu, dan kemudian kita mulai support. Berapa hari yang lalu saya telepon kepada Ketua Badan Pekerja Daerah
Di tempat-tempat tertentu, di beberapa lokasi, saya bilang saya mau bantu Anda, saya mau carikan dana. Ada nggak gereja di daerah Anda yang sangat jelek banget? Coba kirim fotonya, nanti saya coba carikan sponsor untuk bisa dibangun. Saudara-saudara, ini adalah wujud daripada kemurahan hati yang kita harus berikan. Padahal gereja kita sendiri masih banyak kebutuhannya. Misalnya setiap bulan kita harus melunasi tanah di Sumarekon 1 miliar, bahkan kebutuhannya lebih dari 1 miliar setiap bulan. Tapi kita harus lakukan bagian yang terbaik, support dengan apa yang ada. Dan saya pribadi melakukan, karena saya tidak bisa mengkhotbahkan tanpa saya mencontohkan terlebih dahulu kepada orang lain. Dan ketika kita melakukan kemurahan hati, kebaikan kepada orang lain, percayalah, kita tidak akan berkekurangan. Tuhan sendiri melihat hidup saudara. Dan dia berkata, wah, anakku ini cocok hatinya dengan saya. Maka pintu berkat Tuhan akan dilimpahkan bagi orang yang berkemurahan. Amin, saudara. Nah, apa akibatnya bila kita bermurah hati? Alkitab menunjukkan kita akan berbahagia, bahkan mendapatkan kemurahan. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita bermurah hati, suka menolong orang, suka memberi, kita akan berbahagia. Saudara tahu ketika kita belajar memberi, Alkitab dinyatakan terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Pada waktu kita memberi kepada orang lain, rasa puas, rasa syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya mengalir dalam hidup kita. Rasa perhatian sosial kepada sesama manusia itu mulai meningkat. Dan orang yang bahagia bukan orang yang hanya menuntut bagi dirinya sendiri, tapi orang yang belajar memberkati orang lain. Lagi pula selain kebahagiaan, Alkitab berkata, kita akan mendapat kemurahan. Seperti tadi saya sampaikan, ketika hidup kita, sifat kita cocok dengan sifatnya Bapa Surgawi. Bapa bilang, aku suka dengan dia, cocok dia dengan saya. Maka supply dari surga tidak berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Amsal 11 ayat 17 berkata demikian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kalau saudara kejam kepada orang lain, sebetulnya saudara menyiksa dirimu sendiri. Tapi kalau saudara murah hati kepada orang lain, sebetulnya engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri. Engkau akan lebih sehat, engkau akan lebih bahagia, dan saudara akan mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Jadi jangan selalu melihat, ngapain bantu dia, kita ceritakan kejelekannya. Kalau Tuhan mau menyelamatkan kita, lalu dia pikir tentang kejelekan kita, masuk neraka kita semua, Bapak Ibu. Tapi karena dia memikirkan kita, walaupun kita banyak dosa, dia rela berkorban, mati di salib untuk kita sekalian. Mazmur 28 ayat 27 berkata, siapa memberi kepada orang miskin, tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Orang yang gak peduli seperti orang Lewi dan imam yang lewat dan tidak mau menolong orang Samaria, orang yang dibiarkan di pinggir jalan itu. Maka mereka adalah orang-orang yang kemudian menjadi contoh yang tidak baik. Tetapi siapa yang memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan. Berkat Tuhan akan selalu melimpah. Dan jangan pernah pikir, oh saya ini baru bisa memberi kalau saya kaya. Enggak, saudara. Kita memberi karena kita mau bermurah hati kepada orang lain. Bukan soal berapa jumlah atau besarnya. Itu relatif. Ingat ke saudara, ketika Yesus memberikan mujizat 5 roti dan 2 ikan, mengenyangkan 5.000 orang. Apa yang terjadi? Apakah setelah 5 roti dan 2 ikan itu ada di tangan Yesus, Yesus berdoa dan kemudian setelah berdoa, 5 roti berubah jadi 5 roti sebesar bantal. Ikannya, ikan teri berubah jadi ikan paus sehingga bisa dimakan oleh 5.000 orang. Sama sekali tidak. Setelah didoakan, rotinya tetap kecil, ikannya tetap kecil. Tapi mujizat terjadi ketika roti kecil dan
ikan kecil itu dipecah-pecahkan, dibagikan kepada orang lain. Karena tidak pernah habis-habis. Itu artinya jangan doa, Tuhan bikin saya kaya. Kalau saya udah jadi miliarder, konglomerat, saya akan nyumbang gereja, saya akan nyumbang panti asuhan, saya akan nyumbang yayasan sosial. Bukan itu caranya Tuhan. Walaupun kita hanya punya sedikit, tapi kalau kita mau berbagi kepada orang lain, itulah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tidak pernah kitanya kaya raya dulu, baru Tuhan nyuruh kita memberi. Tetapi apa yang ada kita bagikan, dan mujizat pelipat gandaan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara percaya hal itu? Karena itu belajar di dalam kemurahan hati ini. Amsal 11 ayat 24-25 berkata demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Orang yang hemat, kata Alkitab, akan kekurangan. Tapi siapa yang belajar menabur berkat, itu justru akan mengalami kelimpahan. Prinsip ekonomi sorga beda dengan prinsip ekonomi dunia. Kalau kita menghemat ternyata kurang. Tapi kalau kita belajar menabur di ladang Tuhan, suplai sorga akan terbuka untuk saudara. Ingat ini, petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Tapi ketika kita tetap menabur bahkan pada masa kesulitan, tuaian Tuhan akan sediakan bagi kita sekalian. Ayat penutup Amsal 19 ayat 17 berkata demikian. Amsal 19 ayat 17. Mari baca bersama. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Belas kasihan itu sama dengan kemurahan hati. Siapa yang memiliki kemurahan hati kepada orang lemah, dia memiutangi Tuhan yang membalas perbuatannya. Tuhan pernah utang sama kita enggak? Enggak pernah kan? Kita yang utang gede-gedean sama Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang gini, kalau kamu menolong orang yang lemah, orang yang kekurangan, seakan-akan kita ini kasih utang, kasih pinjaman sama Tuhan. Dan saya mau bilang, kalau Tuhan pinjam sama kita, nggak akan lama-lama dia ganti. Dan gantinya nggak setara dengan apa yang kita berikan. Berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Karena dia Allah yang kaya dan penuh dengan kemurahan. Siapa yang selalu memikirkan, oh saya masih kurang, saya nggak punya ini itu, hidup di dalam kekhawatiran, tidak pernah merasa cukup. Justru saudara akan merasa rugi. Tapi kalau saudara belajar berkemurahan, di sanalah berkat Tuhan akan dilimpahkan. Karena Tuhan tidak akan berhutang kepada saudara. Nanti sore saya akan khotbah dengan judul yang lain. Hidup berkecukupan, itu juga rahasia untuk kita memiliki berkat di tengah situasi yang sulit ini. Tapi pagi ini maukah saudara berkata, Tuhan kami telah mendengar firman-Mu. Sama seperti yang Kau murah hati, kami juga mau belajar bermurah hati. Dan mempraktekannya dalam hal-hal yang sederhana dalam kehidupan. Belajar memuji anggota keluargamu, temanmu. Belajar memperhatikan orang-orang di sekitar saudara. Belajar memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Dan ketika engkau melakukannya, Tuhan bilang aku suka. Karena itu adalah sikapku. Dan anak-anakku yang melakukan hal demikian akan berbahagia dan akan memperoleh kemurahan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya.